يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana di malam ini kita berada di bab yang ke-9. Bab yang ke-9. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun fit tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab tentang memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah, memikirkan fananya dunia. Fana, dunia niki fana. Wa ahwalil akhirah, dan memikirkan tentang kejadian-kejadian yang menakutkan di akhirat. Wasairi umurihima, dan memikirkan segala perkara-perkara yang ada di dunia dan akhirat. Wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha, dan memikirkan keteledoran diri. Wa tahdhibiha, dan bagaimana mendidik diri ini, mendidik diri. Wa hamliha 'alal istiqamah, dan bagaimana agar mengajak diri ini untuk tetap istiqamah. Ya niki bab niki, pada malam ini kita akan baca kitab ini di bab yang ke-9, yaitu bab tentang memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah, memikirkan tentang besarnya makhluk ini. Beli atau ndik makhluk niki? Ngombe beli na? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah
bahwasanya Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat, dia mengatakan, bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin. Jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya, jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan pirang 500 tahun. Kira-kira 500 tahun. Setahun pira jelo? Berapa? 365 hari. Mun 500 tahun kali 500, 185.500 hari. Apaan? 182.500 hari yang namanya 500 tahun. Satu hari itu kita jalan berapa kilo? Sejelu ongkar dengan toa lae. Ya mun tanding Mataram sejelu teleka ngena. Betul ke? Kurang lebih lah. Nah, sini Mataram kan kurang lebih 50 kilo. Kita kalikan yang tadi 50 kilo. Wah. Siwa juta 125.000 kilo, subhanallah. Berarti 500 tahun itu sama dengan 9.125.000 kilo. Itu jarak antara langit dunia dengan langit kedua. Kilo ini, subhanallah. Bersukumbeke jarak ini. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan, wa baina kulli sama'in masiratu 500 am. Dan antara langit dengan langit berikutnya itu tetap sama 500 tahun. Berarti pada siwak juta kurang lebih kah? Siwak juta kilo. Antara langit dunia dengan langit kedua dengan langit ketiga kurang lebih 9 juta kilometer. Kumbi kebeliknya subhanallah. Karena kan semakin tinggi maka akan semakin besar langit itu. Ya, dia dengan oke, ya bulan soalnya kan 9 juta kilo malik beli aneh ngono. 9 juta kilo malik beli aneh. Angkap langit ketujuh beli gati ya. Kemudian wa ghiladhi kulli sama'in masiratu 500 am. Dan tebalnya setiap langit itu juga sama 500 tahun. Tebalnya berarti kurang lebih siwak juta kilo tebalnya langit itu. Bekah bahasa kumbe ke berarti yang ke atas gatina, kumbe ke jarina jaraknya. Ya, berarti kali 14 lah tengah liang ini. Hampir berapa berarti? Sampai langit ketujuh sekitar 20-an juta. Kan 20 juta? 200-an juta. 200 juta kilo. Kurang lebih ini. Ini masih terka-terkaan ini. 200 juta kilo. Ampun nebuwe langit kepitu no, lengan bumi ini. Belum lagi nanti kursi Allah, belum lagi air yang ada di sana, belum lagi arasy Allah. Nah, gitulah dia besarnya makhluk Allah ini. Dan itu masih makhluk Allah itu. Ini masih makhluknya Allah. Nah, di sini disuruh kita memikirkan besarnya makhluk Allah. Dan kata sahabat Ibnu Mas'ud tadi, ya, setelah disebutkan jarak antara langit dengan kursi, kemudian kursi dengan air yang ada di atas, kemudian antara air dengan arasy, kemudian dia mengatakan
wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arasy, wala yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, dan Allah berada di atas arasy dan tidak ada sembunyi sedikit pun perbuatan-perbuatan kalian. Dia maha tinggi, maha besar Allah Subhanahu wa taala, tapi maha lembut sehingga sedetail-detail amalan kita ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti IT ini sangat kecil di hadapan Allah. Walaupun sangat kecil lagu Masya Allah, tetap detail bentuk usus usus te, jantung te, kemudian apalagi hati, semua Masya Allah tetap di dalam di nara jantung di atas otak. Araknya dengan lahir tiba-tiba jantung di atas otak, salah settingan tuh di nara, subhanallah. Kenapa? Karena Allah maha lembut, walaupun dia di atas sana maha besar, tapi dia tetap maha lembut, maha detail, sekecil apapun dia tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini cukup disuruh kita pikirkan makhluk-makhluk Allah, otomatis kita akan mengerti, kita akan sedikit tergambar bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini nganjurang itu untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah. Kemudian wafana'id dunya, dan pikirkan bahwasanya dunia ini akan fana. Timbiaran fana, hancur, gini hilang dunia ini, subhanallah. Ngeno beli lagu gini hilang. Kalau sudah kita mengetahui ngene mulai gini hilang, luar biasa maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, sugi gati. Dan bahwasanya dunia ini gini hilang sehingga dia tegin mikirang ya wah, aru gini hilang nanti. Aru gini hilang nanti. Bahkan dengan si hidup ratusan tahun lalu hilang, wah ndara nyebuti Malik, araknya nyebut dia. Ndara nyebut dia dengan si hidup 100 tahun yang lalu. Ita gini ngano indah ita ini ndara gini nyebut ita cuma 100 tahun kemudian hilang wah ita ini. Ndara nyebut ita, ndara ngingat ita wah. Hilang. Itulah dunia. Dunia ini gini hilang, fana. Dan amalan kita itu yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angka 100 tahun ke depan, tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 6 Mei tahun 2124 Masehi, darat dengan ingat itu wah darat itu wah di atas bumi ini. Ya, tanggal 6 Mei tahun 2124 salah sopo dengan itu wah darat wah buwe nyedi wah. Itu kenapa? Itulah fananya dunia. Makanya disuruh kita pikirkan itu. Sehingga kita tidak berbuat untuk dunia. Kenapa? Fana soalnya. Maka kita akan berpikir untuk yang kekal. Ya, yang mana yang kekal? Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya bab nih. Wa ahwalil akhirah, dan pikirkan kengerian akhirat. Bagaimana ngerinya nanti di akhirat. Ya, ngumbe ngerina kehidupan dengan 1000 manusia, siwa ratus, siwa puluh, siwa neraka aning. Satu yang ke surga kan ngeri nih. Terus neraka itu paling ringan azabnya. Sadik sandal dengan neraka, sulun-sulun bangkal otaknya. Utaknya bangkal, amun utak bangkal mengumbe yang kena waksilain. Nah itu kita disuruh pikirkan itu kengerian akhirat, mulai dari masuk ke dalam kubur sampai surga atau neraka. Pikiran ini wasairi umurihima, dan segala perkara yang ada di dunia dan di akhirat. Terus pikirkan dia. Wa taqsirin nafsi, kemudian bagaimana kita ini masih teledor doang pikiran. Ibadah nu masih teledor. Apa teledor bahasa Surulaga?
belum maksimal, teledor. Lengah ya lalai dalam ibadah, lengah dalam ibadah. Ya, dia maksimal ibadah no. Salat memang lagu Allahu Akbar, bangket taning pikiran. Dia nengen oke. Berarti lalai kita dalam salat. Si bajang-bajang Allahu Akbar, lapangan taning pikiran. Ya ngumpi strategi bareh nengen kan. Nah, itu pikirkan keteledoran itu. Puasa itu lagu masih doang di non sempurna puasa. No? Disuruh kita pikirkan itu, ingat itu keteledoran, no ingat. Sehingga ini akan mendorong kita untuk menyempurnakannya. Ya, wa hamliha 'alal istiqamah. Semuanya ini akan menjadikan kita tetap istiqamah. Begitu kita pikirkan nanti bagaimana agungnya ciptaan Allah, bagaimana dunia ini akan hancur, ngerinya akhirat, teledornya kita dalam beribadah, semua ini nanti akan menjadikan kita apa? Istiqomah. Karena kebetulan bab 8 kita bahas tentang istiqomah. Makin bab 9 di antara sebab agar istiqomah yaitu at-tafakkur, berfikir. Kita gunakan akal ini untuk berfikir. Apa kita pikirkan? Yang tadi itu. Keagungan makhluk Allah, pananya dunia, ngerinya akhirat, dan seterusnya tadi, itu akan mendorong seseorang untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini nganjurkan kita berpikir, memikirkan. Nah, piaran berpikir bahasan kita. Apa berpikir itu? Mikirang. Di sini Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala di saat mensyarah bab ini, beliau mengatakan at-tafakkuru, bertafakkur itu artinya annal insana yu'milu fikrahu fil amri. Bertafakkur itu maksudnya adalah seseorang menggunakan pikirannya untuk suatu perkara. Dia gunakan pikirannya ini untuk suatu perkara hatta yasila fihi ila natijatin, agar kemudian dia sampai kepada sebuah hasil. Agar kemudian dia sampai kepada sebuah hasil. Nah, di sini apa hasilnya berpikir tentang keagungan Allah itu? Yaitu 5 yatawassala ilaihil insanu bihi minal matalib al-aliyah wal imani wal yaqin. Hasilnya itu adalah seseorang akan mendapatkan sesuatu yang tinggi. Pikirkan ini, makhluk-makhluk ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang tinggi dari iman dan rasa yakin kepada Allah. Pikiran keagungan makhluk ini berumbu iman, no? Berumbu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ngumbi yang kunam yang kita lendong, subhanallah, ke lendong ini datang nengke darak bau minyak marah lendong ini nih. Arake tomnya marah lendong niki, lendong doang ada sekat-sekat kan. Subhanallah, lendong lihat tene lain bentuknya, lihat tene lain bentuknya, di maaf ketiak lain bentuknya, di kepala lain bentuknya, padahal seke ini lendong doang ini. Begitu dia kena ngeno si sesuatu, luka dia, bareh ia ngeri petang diri na malik. Ia ngeri petang diri, ne ciptaannya si Allah Subhanahu wa taala bau ngeri petang diri. Nengka itu beli motor mahal 100 juta ning motor, ajin motor 100 juta. Beret sekedi ngono tau ke ya meriri diri na beret motor nu. Ndek na tau ulah eta ning bengkel moles macam-macam. Ini kulit ini seret bakat ri petang diri na bareh. Belum lagi yang lain, belum lagi di dalam. Ini begitu kita pikirkan ini, ya, maka ini tentunya akan menjadikan kita semakin yakin
akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia bab kita ini. Dalam bab kita ini dituliskan kita beberapa dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan nabinya untuk mengatakan, "Innama a'idzukum biwahidah." Hai sekalian manusia, saya peringati kalian tentang satu hal. Seke ku peringati nepe ini. Apa itu? Antaqumu lillah. Hendaklah kalian menjalankan perintah, melaksanakan ketaatan lillah. Hendaklah di saat kalian beribadah karena Allah. Sekik hal ku peringati nepe ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di saat engkau taat kepada Allah, maka berbuatlah benar-benar hanya karena Allah. Antaqumu lillahi matna. Engkau beribadah benar-benar karena Allah masna, entah di saat kalian berdua au furoda, atau di saat kalian sendiri. Le saat darak kancanda de ikhlas karena Allah. Le saat de mesa endah sila de ikhlas karena Allah. Karena kan terkadang itu mun teluwe ngono masyaallah kuat iman. Ikhlas itu mun teluwe lagu pas mesa hilang ikhlasna. Dia ngono ke. Terkadang ngono itu. Pas teluwe ngono baju itu masya Allah baju. Lagu pas mesa hilang baju. Makanya di sini diingatkan, ya Nabi kita mengatakan, saya nasihati kalian di saat kalian taatlah lillah, benar-benar karena Allah. Entah di saat kalian berdua atau di saat kalian sendiri. Tsumma tatafakkaru. Kemudian hendaklah kalian berpikir. Allah nyuruh itu nih, hendaklah kalian berpikir, hendaklah kalian bertafakkur. Tatafakkaru. Ini dalam bahasa Arab niki arana fi'il amr. Napi arana fi'il amr. Napi artina fi'il amr yang menunjukkan perintah. Jadi Allah nyuruh itu berfikir, bertafakkurlah di saat kalian sendiri ataupun di saat kalian bersama yang lain. Hendaklah kalian bertafakkur, perintah. Menunjukkan bahwasanya bertafakkur niki ibadah. Bertafakkur niki adalah ibadah. Tafakkur artinya memikirkan. Apa kita pikirkan? Apa itu pikiran? Mikirang otang kene. Apa itu pikiran? Singone ino kebesaran makhluk-makhluk Allah dan seterusnya. Itu berpikir seperti itu ternyata itu adalah ibadah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin di sini mengatakan, fi hadhil ayati isyaratun ila annahu yanbaghi lil insan idza qama lillahi bi'amalin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya jikalau seseorang melaksanakan perintah dari Allah, ya, an yatafakkara, hendaklah dia bertafakkur, hendaklah dia berpikir, madza fa'ala fi hadzal amal, hendaklah dia berpikir apa yang telah dia lakukan di amalan ini. Di saat dia sholat, apa yang telah dia lakukan di dalam sholat itu? Hal qama bihi 'alal wajhil matlub, apakah dia ini sudah sholat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak? Di saat beribadah, pikirang ibadah apakah ibadahnya ini sudah sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Karena itu ini tugasnya
Sami'na wa ata'na, ini tugas kita. Sehingga kita harus melakukan seperti yang diperintah oleh Allah. Ndak jangan terumbuk-rumbuk, ya, ndak jangan kurangin. Nah, di saat kita sholat kita ini sudah sesuai tidak dengan apa yang diperintah oleh Allah. Di saat kita berzikir, zikir kita ini sesuai tidak dengan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak sembarang sholat, tidak sembarang zikir, tidak sembarang sholawat. Yang pertama pasti yang sesuai tidak dengan perintah Allah. Wa ma hasala lahu min hadzal amal. Kemudian kata Syekh, setelah kita lakukan sesuai dengan perintah dari Allah, pikirkan lagi apa hasil yang kita dapat. Apakah ibadah itu ya hasala lahu min hadzal amali min taharatil qalbi? Apakah ibadah ini sudah mampu membersihkan hati kita atau tidak? Ini pikiran. Salat kita nengke, apakah salat ini sudah mampu membersihkan hati kita atau tidak? Ya, wa zakatin nafsi, sudah bisa mensucikan jiwa kita atau tidak? Ini pikiran. Jadi salat kita nengke, Allahu Akbar. Salat kita benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Selesai salat, pikiran malik ateno sere bersih ya tunde, ataukah tetap seperti semula? Kalau dia semakin bersih hatinya, maka ada manfaat dia salat. Lagu mundenara efek leatine, berarti ada masalah dengan salatnya. Ya, salat ya lagu masih maksiat. Salat ya lagu masih mungkar, berarti ada masalah dengan salat. Pikirkan itu ngenes. Arak kalian antara itu pecu salat lagu pecu maksiat nendah. Lalu nah ini berarti ada masalah dengan salatnya ini. Karena hakikatnya salat niki tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, Syekh mengatakan ayat ini isyarat ke sana. Kalau kita ingin sholat, pastikan sholat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Si kedua kemudian pikirkan apa yang kita dapat dari sholat itu. Apakah hati kita semakin bersih? Ataukah sama dengan sebelum sholat dengan setelah sholat pede doang ya? Sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan pede doang atenu, maka ini ada masalah di Ramadan kita kalau masih sama dengan ya, entah itu mungkin dari sisi keikhlasannya atau dari sisi mutabaahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ngene li antara manfaat ayat tadi. Begitu beribadah bertafakkurlah. Apa yang kita pikirkan, ibadah kita sesuai marah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertafakkurlah ibadah ini apakah memberi efek kepada hati kita atau tidak. Kemudian ayat berikutnya Al-Imam An-Nawawi nulisan kita ayat kedua, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, subhanallah. As-samawat, langit-langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, perbedaan malam dan siang. La ayatin liulil albab. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang pintar itu? Alladzina yadhkurunallaha. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Dengan si pintar ini, dengan si selalu mengingat Allah. Qiyaman, entah di saat dia berdiri,
dia ingat kepada Allah. Wa qu'udan, di saat dia duduk dia ingat kepada Allah. Wa ala junubihim, di saat dia berbaring dia ingat kepada Allah. Ini dengan si pintar. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Aisyah mengatakan sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Kecuali monatama ning jeding baru dia ulah ingat Allah. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam menusugul dengan jeding Nabi bajana ghufranak, ampunanmu ya Allah. Sebagian ulama kita mengatakan kenapa dia minta ampun pas keluar jeding, karena di saat di dalam jeding Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berzikir kepada Allah. Jadi beliau selalu berzikir dalam segala kondisinya. Nembutang, natokol, berbaring dalam keadaan suci maupun tidak, terus dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dianjurkan seperti itu. Ya, dan tentunya zikir maksudnya di sini zikir yang terikat atau zikir yang tidak terikat? Yang tidak terikat pasti maksudnya di sini. Karena zikir ada dua, ada zikir yang terikat, ada zikir yang tidak terikat. Zikir yang terikat itu terikat dengan sholat, ya, terikat dengan waktu pagi, waktu siang, keruan zikir. Nah, zikir yang dimaksud di sini itu zikir yang tidak terikat, sehingga bisa disebut kapanpun zikir. Ya, tidak terikat dengan amalan manapun. Dan zikir niki ada dua, endah, ada zikir sempurna, ada zikir yang tidak sempurna. Zikir yang sempurna yaitu orang yang berzikir dengan lisannya dan dengan hati. Di saat dia mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala sambil direnungkan dengan hatinya. Itu zikir yang sempurna. Lagu nengkaita keluian zikir yang tidak sempurna. Zikir yang tidak sempurna, zikirnya hanya dengan lisan, tidak masuk ke dalam hati. Ya, kadang-kadang zikir assalamualaikum, assalamualaikum, zikir setelah sholat, berzikir itu subhanallah, subhanallah. Lalu gelamang penggita tengah subhanallah, subhanallah. Berarti ini zikir hanya dengan lisan, tidak dengan hati. Nah, zikir yang sempurna adalah zikir dengan lisan dan dengan hati. Di sini tentunya yang kita diminta zikir yang sempurna dan dia tidak terikat. Setelah berzikir wa yatafakkarun. Dan orang-orang yang cerdas itu adalah mereka setelah berzikir mereka bertafakkur, memikirkan fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan penciptaan bumi. Kemudian mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya semua ini Engkau ciptakan bukan untuk kesia-siaan ya Allah. Kelakuan ini arak tujuan de nyiptayang ya. Dina sia-sia selapuan ini. Termasuk nyiptayang itu endah dina sia-sia. Nabi tujuannya nyiptayang itu untuk beribadah kepada Allah. Terus yang lain-lain ini apa tujuannya ini? Ya, matahari, bintang, bulan, langit yang 7, masya Allah. Nabi semua tujuannya ini. Dalam surah At-Talaq Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit. Dan juga Allah menciptakan bumi seperti langit. Nabi kenana menciptakan bumi seperti langit, yaitu jumlahnya juga 7 lapisan bumi ini. Ya, yatanazzalul amru bainahun. Selalu turun perintah dari Allah untuk langit dan untuk bumi. Terus turun perintah Allah, dia jarak-jarak. Hujan turun, kena panas, pacak kelik, terus turun perintah Allah.
Ini matikan si fulan, hidupkan si fulan, terus turun perintah Allah ini. Ya, untuk apa semua itu? Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu agar kalian tahu bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Subhanallah. Sehingga cipta yang ini selapu bapa ini akhirnya sadar Allah maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita sudah tahu Allah mampu atas segala sesuatu, maka otomatis hanya Allah lah yang berhak diibadahi, hanya Allah. Ya, nah ini tujuan semua ini diciptakan, angka tujuan selapuana ini arah tiada lain tiada bukan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhilah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Kemudian ayat berikutnya tulisanganna itu tene isi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tinggal 2 ayat. Beliau mengatakan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta itu diciptakan? Ya, subhanallah. Ara unta le surah laga? Kan dia ara unta le surah laga? Karena kita enggak butuh onta itu. Ya, enggak cipta yang itu hewan-hewan yang kita butuh di tempat itu. Onta ada di negara padang pasir karena memang orang padang pasir butuh kepada onta. Kamu negita penciptaannya memang diciptakan khusus menghadapi padang pasir. Mulai dari bulu matanya, mulai dari kulitnya, mulai dari perutnya. Bulu matanya lain. Ya, yang mau pedem ngono, tutupna bulu matanya, dia tetap bisa melihat onta itu. Karena lain jenis bulu matanya. Kenapa demikian? Untuk menghadapi badai padang pasir. Badai ini nuh. Sehingga tutupna matanya dia nerisep lagu masih bui begitu. Kakinya, bentuk kakinya sehingga dah karena berat ketoluin barang ndek na ketelok le padang pasir no. Khusus bentuk kakinya. Perutnya, dalam perutnya ada simpenan saldo tuh no. Ya, saldo air kah? Penampungan air. Misalnya pada penampungan air. Kenapa? Karena padang pasir nggak ada lagi air, jauh baru ada air lagi. Sehingga di saat dia dapat air, minum banyak-banyak, bisa dia simpan di perutnya air itu. Penciptaan luar biasa. Ya, nah disuruh coba lihat unta itu. Arak ke bunyi tayang unta, subhanallah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dinding tanpa tiang langit butang ya. Be tau tiangna langit no. Ndara lagi ini butang. Coba ada pikiran ngumbi angkun Allah ninggiang ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Mana dia? Ya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin, gunung ini ya, dia sebagai pasak-pasak bumi sebagaimana firman Allah. Dalam arti endenara gunung-gunung ini, maka bumi ini akan seperti perahu yang ada di lautan, terombang-ambing. Lagu piang itu gunung isi Allah Subhanahu wa taala, ia jadi pasak nengenu. Pada mara napi salon niki arah pasakna. Mundara pasakna ngumbe ya, ngelontong ya. Bumi dikasih gunung biar ada pasaknya, ndek kena ngambang bumi no. Angka laun kiamat, di saat kiamat apa yang pertama kali dicabut? Gunung ini diangkat, ceder. Ya, warufi'atil jibalu fadukkata dakkatan wahida. Apa kata ayatnya di surah Al-Haqqah? Wa humilatil ardu wal jibal. Nah, diangkatlah bumi dan gunung-gunung, kemudian diperempok dia jadi satu. Hancurlah dia kemudian.
Angka ampun bergoyang bumi no karena gunungnya dicabut le jelo kiamat lo. Tembot gunung no subhanallah. Rubin gempa ya sekeding gerbit gunung no balu skala Richter langsung lain jok rasanya. Bagaimana kalau gunungnya dicabut? Di sini dikatakan lihatlah gunung bagaimana dia ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah bumi ini bagaimana dia dihamparkan subhanallah. Bumi niki piang itu sedang-sedang, ndek na tegel, ndek nembuk lalu. Karena mau nembuk ndek tebau bangun bangunan marah ini nih. Ngumbe ya, ketelok yang no tama ya. Muna tegel marak batu ni tebuna latinnya. Sehingga piang itu sedang-sedang bau itu nalatinnya, bau tiup punti, ketujur, tiup apa malik, pade. Tapi bisa juga kita bangun rumah di atasnya, subhanallah. Ini semua tentunya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sila ya terus pikirkan niki makhluk-makhluk Allah ini akan mengantarkan kita untuk terus istiqamah di atas agama Allah. Satu ayat lagi di bab niki, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini kemudian mereka melihat bagaimana hukuman-hukuman Allah kepada orang-orang kafir. Suruknya tenggelamang, siru pada berjalan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Utsaimin mengatakan as-sair menebar di muka bumi dengan dua cara. Menebar di muka bumi dengan dua cara. Cara pertama yaitu dengan kendaraan, adu Honda, adu motor dan lain sebagainya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua kata beliau yaitu dengan mentelaah kitab-kitab Allah. Baca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sejarah-sejarah bagaimana dibinasakannya orang-orang kafir. Baca tonoh. Itu termasuk as-sair. Itu termasuk berjalan untuk melihat hukuman Allah bagi orang-orang kafir. Jadi sair berjalan, dia mesti traveling itu nggak mesti. Ya, angka ini pihaknya jadi dalil untuk traveling isi apa rana isi bos-bos travel no. Allah nyuruh kita travel netal, tama ning travel. Ini dalilnya terus. Tidak mesti as-sair itu dengan berjalan di atas mobil, nggak mesti. As-sair di sini bisa juga dengan membaca Al-Qur'an. Membaca kitab-kitab sejarah. Untuk apa kita berjalan? Untuk fayanzuru, agar dia melihat, agar dia memikirkan bagaimana hukuman Allah terhadap orang-orang kafir. Nah niki dia tulisan ngang ni dalil-dalil si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala akan disyariatkannya bertafakkur, memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dengan tujuan adalah agar kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Beniki dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami mungkin nanti bisa ditanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila ta'azan tidak
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatu. Jelas, arah di iman jelas. Jelas doang lah Ruan. Mana dia? Diangkat? Oh nggih, sila. Betul. Sila. Apa itu? Masalah sholat witir. Sholat, ya, terus? Misalkan ngeredit kita ngadu kredit riba lagu ya. Bait tekep yang lek bank. Arak kaitanna kanca salat sindik bagus ngono. Ya la ilaha illallah. Tadi sudah kita baca bahwasanya salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sembiaran keji yaitu perbuatan yang menjurus ke zina, ya keji nih. Mungkar yaitu maksiat selain zina itu. Ya, maksiat selain zina itu. Nah, salat bisa mencegahnya dari perbuatan-perbuatan itu. Nengka pacu ya salat berjamaah ya lagu masih ngebang. Mumbe yang kuna berarti ada masalah dengan sholatnya. Ada masalah dengan sholatnya. Ima keikhlasannya, atau ada tata caranya yang dia khusyuk misal, dia fokus dalam sholatnya, sehingga sholatnya ini tidak mencegah dia dari perbuatan mungkar. Ya, orang yang sholatnya bagus tentu gina menghindari. Ya, karena mana sholatnya bagus, dia akan merasa dekat sekali dengan Allah. Kalau dia sudah merasa dekat dengan Allah, dia semel, gin bermaksiat kepada Allah setelah sholat itu, dia gin semel, ilah ya, malu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lagu nengke mundinara rasa ilah tipa Allah ini berarti sholat ini belum bisa mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholatnya berarti ada masalahnya itu. Ima di keikhlasannya atau di tata caranya. Jelas antum? Tidak ada pilu-pilu pelih bareh. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas masih ara? Nggih, betul. Apa itu? Tafakur itu katanya benar-benar menyendiri, nggak boleh diganggu. Ngumbe kenana menyendiri no. Betapa mah denia ini jimeta seher menengane ini. Ya, jadi dibilang tadi ya taqumu lillahi mathna wa furada. Tsumma tatafakkaru. Engkau menegakkan agama Allah, yaitu sholat, berzikir, baca Quran misal, mathna, entah berdua, wa furada, atau sendiri-sendiri. Tsumma tatafakkur, kemudian engkau berfikir, menunjukkan bahwasanya dia mesti berfikir no, bertafakur ino harus mesa-mesa dia mesti. Dalam kondisi seperti ini kita bisa bertafakur juga. Mara baru kan ngaji, kemudian kita bahas bagaimana bentuk langit dan lain sebagainya. Ini sudah bertafakur ini. Ya. Adapun sak-sak mesak-mesak harus di dalam gua, denara engganggu ya mah. Ini aja meta jin ini. Dia meta seher ini. Ya, bukan dia tafakur. Ya, itu adalah dia mencari ilmu seher. Tafakur tidak mesti sendiri, rame-rame juga bisa kita bertafakur. Ya, sendiri-sendiri juga bisa. Jelas tapi wallahu taala alam. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Iya, betul.
Ya, walaupun dia bukan hadis. Lagu tentu ini ucapan ini. Dalam arti pikirkanlah makhluk-makhluk Allah ini. Pikirkan makhluk-makhluk Allah, nggak perlu kita memikirkan tentang zat Allah nggak perlu. Karena kita tidak akan tahu ya ngombe zatnya, nggak tahu kita. Yang kita hanya dikasih tahu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga zatnya nggak perlu kita pikirin. Adapun makhluk ini silahkan pikirkan dia. Ya, makhluk-makhluk ini silahkan pikirkan dia. Kita makin manusia ini pikiran ngombe yang punya darah ini, subhanallah, silahkan. Semampu kita. Dengan cara kita merenungi makhluk-makhluk ini, otomatis kita akan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang Allah Subhanahu wa taala cukup kita kenali melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sana sudah cukup bagi kita untuk kenal dengan Allah. Kenapa kita perlu kenal dengan Allah? Karena dengan cara kita kenal dengan Allah, kita mengerti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan terkenal Allah, kita kenal Allah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas wallahu taala a'lam. Masih ada Bapak yang langsung fadhal. Musafir, terus jumpa zuhur di jalan, terus dia mampu berhenti tapi nanti sudah kita jamak takhir, terus apa hukumnya? Boleh, nggak apa-apa. Selama dia bernama safar, maka dia mendapatkan keringanan untuk menjamak sholat. Selama dia itu dihukumi safar, ya, maka dapat dia hadiah dari Allah untuk menjamak sholat, mengumpulkan dua sholat dilaksanakan di satu waktu. Zohor, asar dilaksanakan di waktu asar. Ini jamak. Ndek nengandak le tengah langan, langgar si motor mau nengandak tengah langan soalnya. Dia nengan oke. Jadi ndek na sholat le langan kah? Lihat parah nanti mau lelangan kan langgar dong si motor nih. Intinya ndek berhenti di tengah jalan kemudian sholat di musalla yang ada di pinggir jalan. Ndek tetap dia jalan padahal banyak musalla. Kanggo atau ndek? Kanggo, boleh. Kenapa? Selama dia dinamakan musafir, maka dia mendapatkan hadiah itu, rukhsah itu. Berupa dibolehkannya dia menggabungkan dua waktu sholat dan dilaksanakan di salah satu dari dua waktu itu. Selama dia namanya musafir. Ya, sebagian dengan mengatakan soalnya lae ampo nejamak sholatnya soalnya darat musalla lae di zaman Nabi. Munang keluwe musalla ngana. Beluwean musalla di zaman Nabi atau musalla di zaman kita? Le zaman Nabi lo ya musalla no. Nabi kita mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan bagi saya bumi ini ngana, sebagai tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Nah, di saat dia safar dari Mekah aning Madinah misal, kan bumi doang ini, berarti musalla doang ini. Bembe to nengandak jadi musalla wahino lagu kandek nengandak karena tetap lanjut karena kalau sudah namanya musafir boleh dia menjamak sholat selama namanya musafir dan itu hadiah dari Allah itu mengkasar sholat meringkasnya hadiah dari Allah dan Allah sangat senang hadiahnya diterima. Nengke munepe nengke nyade sopok dengan hadiah nepe hadiah tiba-tiba tolaknya hadiah be ya kukulu ngene kira-kira ngombe perasa be kan sedih itulah dia nerima hadiahku ngene. Nah nengka Allah gini ada itu hadiah ini apa itu bagi orang yang musafir boleh dia menjamak sholat boleh dia meringkas sholat maka terimalah hadiah dari Allah jelas jadi selama namanya musafir boleh dia menjamak sholat. Kefiatnya bagaimana? Misalkan dia berangkat dari sini, ya dia mau ke Sumbawa, misal,
Ya, sudah berangkat jam 10. Ya, dia sudah tahu nyampe Sumbawa saya akan asar di sana. Maka sudah begitu dia jalan, datang waktu zuhur, dia niatkan bareh ke salat. Nanti kita salat zuhur, kita jamak dia dengan waktu asar, kita bilang. Sampai di Sumbawa, masuk waktu asar, di sana dia salat zuhur, kemudian langsung salat asar. Kalau dia safar, boleh dia meringkas. Selain menjamak, dia juga boleh meringkas. Yang mana nama meringkas? Meringkas itu yang 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Sehingga nanti di Sumbawa, dia bisa sholat zuhur 2 rakaat. Salam-salam 2 rakaat, bangun lagi. Sholat asar langsung 2 rakaat untuk sholat apa? Asar. Ya, cukup dengan 1 azan. Seandainya kata dia banyak, cukup dengan 1 azan dan 2 kali qomat. Qomat zuhur, kemudian qomat lagi untuk asar. Ya, misalkan dia di sana waktu asar, baru dia akan sholat zuhur dan asar, maka dia azan di waktu asar itu. Kemudian setelah azan dia qomat. Setelah dia qomat, sholatlah dia 2 rakaat zuhur. Setelah salam 2 rakaat zuhur, qomat lagi untuk asar. Dia sholat 2 rakaat. Karena orang yang safar, boleh dia menjamak, boleh dia meringkas. Adapun selain safar, misalkan karena dia sakit, bolehnya hanya menjamak, nggak boleh meringkas. Atau misal hujan, bolehnya hanya menjamak, nggak boleh meringkas. Karena meringkas niki khusus bagi orang yang safar saja. Adapun jamak boleh bagi yang safar dan boleh bagi selain musafir. Kalau dibutuhkan, boleh dia melakukan jamak. Jelas CP? Alhamdulillah. Ya, dia harus urutan zuhur kemudian asar, zuhur kemudian asar. Karena memang dia diwajibkan berurutan, dalam arti dia disyariatkan zuhur, asar, maghrib, isya, maka di saat kita lakukan juga harus dia berurutan. Kecuali ini sebagian ulama kita berijtihad, berfatwa, kecuali kalau kita berjamaah dengan penduduk kampung. Misal kita ke Sumbawa, kita berangkat asar dari sini, ketemu kita waktu maghrib, enggak kita sholat maghrib. Sampai kita di kampung di Sumbawa, sudah masuk waktu isya. Di waktu isya, masyarakat sana sedang sholat isya, milih itu berjamaah. Sebagian ulama mengatakan ikut sholat isya bersama mereka. Setelah isya baru kemudian sholat maghrib. Ya, karena mengikuti gerakan imam itu lebih wajib daripada mengurutkan sholat itu. Mengurutkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya wajib ini. Tapi dalam berjamaah lebih wajib mengikuti gerak-gerik imam. Sehingga kalau imam sholat yang 4 rakaat isya, bekah temilu sholat 4 rakaat isya, maghribnya nanti setelah sholat. Jelas CP? Wallahu ta'ala a'lam. Kan jadi pelajaran sholat begini, sila. Pelajaran tafakur padahal ngone ini, sila. Nah, kurang beli suara nu. Ini arah mic. Soalnya kalah suara kipas nih, sila. Penyakit ain. Dia kenapa penyakit ain? Oh gitu. Apakah mengenai tanaman atau hewan? Wallahu alam, ya bisa mengenai selain manusia, hewan bisa, tanaman bisa, bukan hanya manusia, ya, tapi bisa mengenai yang lain, ya. Solusinya apa? Kenapa? Solusinya apa? Masya Allah, betul berdoa tipe Allah. Ya, makanya di antara zikir pagi dan zikir sore ada membaca Al-Falaq. Dan Al-Falaq itu di antara isinya berlindung kepada orang-orang yang hasad.
Ya, berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang hasad. Karena orang-orang yang hasad ini ada ain, penyakit ain di dia. Nah, nanti ainnya itu bukan hanya mengenai tubuh kita, tapi kendaraan kita bisa kena, tiba-tiba mogok mobil nu. Kumbe ini gini, dia ku tahu ya padahal selaputnya jeneng ini yang ngenteng, tiba-tiba mogok, tiba-tiba nyetir dirinya mobil misalkan kan, tiba-tiba pecah kaca rumah misalkan atau apa. Ya bisa itu, bisa. Nah kita berlindung kepada Allah ya agar tidak kena efek dari hasadnya orang-orang yang hasad. Termasuk diantara caranya tetap membaca zikir pagi dan petang. Sudah kita berusaha, kena doang bekah takdir dari Allah. Tugas kita adalah bersabar dan minta agar segera musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi kita saja kena sama seher dia. Ini kena seher dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lagi kita? Ya, itu sebagai teguran buat kita bahwa beliau juga manusia. Siaran manusia bisa ditimpa oleh apapun keputusan dari Allah. Tugasnya hanya berusaha. Doa pagi dan petang ini bisa diantara manfaatnya adalah terhindar dari ain. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Ini kertas ini kedung tayak nih, kita jawab dengan singkat. Apa yang harus kita lakukan bila ada salah seorang anggota keluarga yang tidak menjaga sholat dengan baik, suka lagu-lagu dangdut, sinetron, merokok dalam rumah dan lain-lain? Apa benar malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang penuh dengan maksiat? Iya. Ya, malaikat rahmat benar ginta masuk. Ya, di rumah yang ada gambar padahal. Berapa lagi nangke dangdut, lebih dengan gambar dangdut noah. Mun dangdut berarti gambar plus wah ini. Ya, sehingga malaikat yang baik, malaikat rahmat tidak akan masuk. Bagaimana sikap kita beringkar mungkar? Ingkari kemungkarannya. Tidak di sini mengatakan anggota, berarti seolah-olah sida pemimpin di rumah itu. Kalau sida pemimpin maka bisa dirubah dengan tangan. Bisa rubah dengan tangan. Yang tidak mau sholat nanti umana sholat, ngono. Mun ya pe sholat anaknya misalkan, mun ya pe sholat ndeku sade pe uang belanja, ngono misal mun kanaknya dimilih sholat. Ya, jadi diboikot dia kalau sida adalah kepala rumah tangga di sana. Jadi diingkari kemungkarannya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, doa yang ya. Karena hidayah di tangan Allah. Tugas kita hanya ingkar mungkar, enggak ada tugas. Ya, dan ini juga bagi para guru. Tugas kita hanya mengajar. Di saat mengajar ikhlaskan karena Allah. Bareh mele atau ndek santrino serahang tipe Allah. Cukup doakan dia, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Ya, memilih atau ndek begitu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha. Ini juga demikian, doa yang ya. Nyonyahno doa yang ya, kanak-kanakno doa yang ya. Dapat hidayah atau tidak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang kedua, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 macam. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Ya benar. Ya. Pertanyaan, ukuran atau kriteria anak yang saleh tersebut yang bagaimana? Ngombe kriteria ada anak saleh ini. Di sini kita baca fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-waladus salihu al-mustaqimu ala dinillah. Yang namanya anak soleh adalah anak yang istiqomah di atas agama Allah. Itu nama anak soleh. Ya, al-mustaqimu ala ada'il faraid. Anak yang istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban wa tarkil maharim. Dan istiqomah meninggalkan yang haram, itu anak soleh. Itu yang doanya itu mustajab. Ya, berusaha berdua anak soleh,
begitu kita meninggal doa yang neite, maka doanya akan mustajab sampai kepada kita. Ya, jadi ndek ke anak soleh si sugi si beliang itu balik, beliang itu motor, beliang ndek ini anak soleh. Anak soleh itu adalah anak yang istiqomah di atas agama Allah, dijaga kewajiban-kewajiban, dijauhkan yang haram-haram, itu anak soleh. Dia yang doanya mustajab, anak-anak soleh. Angka neluwe anak-anak soleh, no. Satu keluarga, 20 anak soleh, no kan masya Allah, luwe gin doa yang itu. Ngombe yang kuna, bau ke 20, kita berusaha na 20 ya. Bayar terserah teknisin aja. Itu teknis berumbuk ke lawang atau ngombe teknis. Yang penting cita-cita neluwe ke anak, no. Ya, sehingga akhirnya luwe lah kemudian yang mendoakan kita. 20 anak dan 20 doa yang itu. 20 salat, bilang jelo 5 salat, subhanallah. 5 kali 20 pira ya? Kan satu salat pahala, bilang jelo ini satu salat. Ndak kios no dong terperbanyak ini. Kita ke lapak dong perbanyak. Nih aset akhirat, perbanyak anak. Ya lah wah salagata nyonya lagu ini bakah peta anak soleh dari luar. Dalam hati ada santri kita lihat pecu beribadah, pecu ngaji, lagu di narak biaya, bakah biaya ya. Agar dia menjadi anak soleh, nanti kemudian dia yang mendoakan kita. Ya, santuni beberapa anak-anak yang miskin pakai nepacu belajar dan mudah-mudahan nanti dia menjadi anak soleh kita. Kalau ternyata kita nggak punya anak, lagu muntah bau itu berdua anak targetang 20 minimal niat kah? Kita mau pahala niat no minimal niatangku berdua 20 doang anak. Siap ya bapak-bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan siap. Mumpung masih Syawal ini, kering 2 jalur dan Syawal nih. Manfaatang ya. Alhamdulillah. Ya itu nama anak soleh yang istiqomah di atas agama, istiqomah menjalankan perintah dan istiqomah meninggalkan larangan. Bayar wana niki para jamaah yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang membaca dan peninggi senamian yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.